Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 10 SMA Negeri 1 Astana Japura. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi sosiologi. Ibu perkenalkan diri dulu, yaitu Ibu Sri Suningsih ya. Kalian bisa memanggilnya Ibu Aning. Kalian tentunya pernah mempelajari beberapa tentang materi ilmu sosial di SMP. Akan tetapi untuk kelas SMA kita akan mempelajari materi lebih khusus lagi, yaitu ilmu sosiologi, yaitu ilmu bagaimana kita berteman. Kali ini pada pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang fungsi dan peran sosiologi. Tujuan pembelajarannya adalah Anda diharapkan mampu menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dapat mengidentifikasi gejala sosial, menjelaskan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, menyimpulkan fungsi sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Kata individu mempunyai makna yang berbeda dengan individualisme dan individualis. Untuk individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sedangkan individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika dia mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Menurutnya, manusia harus hidup dalam masyarakat. Nah, untuk gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, kita perlu mengidentifikasi dulu apa itu gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Gejala sosial antara lain mencakup gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, dan gejala moral. Gejala sosial berbeda dengan gejala alam. Gejala-gejala alam adalah peristiwa-peristiwa yang berlangsung di alam dan bukan karena perbuatan manusia secara langsung. Misalnya gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan lain-lain. Ada beberapa karakteristik gejala sosial, diantaranya adalah sebagai berikut. Gejala sosial sangat kompleks. Gejala sosial beraneka ragam. Gejala sosial tidak bersifat universal. Gejala sosial bersifat dinamis. Gejala sosial tidak mudah dimengerti. Gejala sosial kurang objektif. Gejala sosial bersifat kualitatif. Gejala sosial sulit diprediksi. Sementara itu, untuk fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat, istilah sosiologi pertama sekali digunakan oleh Auguste Comte. Comte mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Misalnya gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, serta masyarakat dan politik. Istilah sosiologi juga berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Asal katanya adalah socios dan logos. Socius bahasa Latinnya berarti kawan, tetapi dalam arti luas masyarakat. Sementara itu logos dari bahasa Yunani berarti kata atau berbicara. Dengan demikian, ilmu sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Tokoh pertama yang meletakkan sosiologi sebagai sebuah ilmu adalah Emile Durkheim. Di sini Emile Durkheim akan memberikan julukan sebagai the founding father of sociology atau bapak sosiologi. Metode sosiologinya menurut Durkheim menggunakan konsep bebas nilai atau value free. Menurut konsep ini, seorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat bersifat objektif. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada hal-hal berikut.
hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya, hubungan antara individu dan kelompok, hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya, dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Nah, di sini kita akan bahas untuk pertama kali bagaimana kita akan mengenal tokoh-tokoh sosiologi yang memberikan sumbangan besar terhadap ilmu sosiologi. Maka dari itu, tugas individunya adalah kalian bisa membuat infografis tentang tokoh sosiologi pada aplikasi Canva di smartphone kalian masing-masing. Terima kasih untuk pelajaran kali ini. Ibu bukan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.